Dia janji mau nikahin gue katanya, tapi nggak nikah-nikahin sampai sekarang. Banyak banget pengorbanan gue buat dia. Gue ngerasa kayak dipermainin mas sama dia 2 kali. Gue gagal nikah mas, dia ada perempuan lain mas. Dulu gue pernah ninggalin mantan gue mas, H-3 mau nikah, gue tinggalin mas. Gue sih juga ngerasa ini karma mas buat gue karena gue pernah nyanyain mantan gue mas. Jadi Mahdi ini dulu adalah fotografer pre-wedding lo sama mantan tunangan lo gitu? Iya mas. Lo selingkuhnya sama dia? Kata pacar lo ini lo gak serius sama dia? Gue mau balas dendam sama Dita. Si Dita itu selingkuh, makanya gue tuh selingkuh sama Janet. Janet itu wedding organizer yang ngurusin kawinan kita. Biar Dita tuh ngerasain kalau dia tuh nganggep kena karma. Ladies first. Ladies first, tapi gue duluan. Silakan. Silakan, terus. Ya. Kita tuh harus gitu, memberikan wanita itu kesempatan pertama kali untuk turun, masuk pintu, ya kan? Namanya tuh bahasa Inggrisnya ladies and gentlemen. Oh, ladies first. Perempuan yang pertama, halo, videoin. Jangan lupa tag ke saya, Instagram saya nanti saya repost. King_Uyakuya. Halo? Ya sayang. Aku udah punya istri. Oh, baby. Kamu ngapain sih maksa-maksa nikah sama aku? Kamu tahu kan aku udah punya istri, istriku galak. Kamu ngapain maksa aku nikah? Kamu tuh masih anak SMA. Iyalah, udahlah. Kamu masih ada cowok yang lain lah. Apa? Kamu hanya ingin hartaku saja. Sudahlah. Kita nikah saja. Sorry, Mbak. Telepon tadi ada biasa lah. Kenapa sih? Hah? Pasti di dalam otak dia gini, Ozan. Apa yang dilakukan orang ini? Aku akan kasih tahu ke Lambetura pasti gitu. Enggak ya, iya. Mau dihipnotis? Nggak mau. Iya. Oke. Mau hipnotis? Mau hipnotis? Boleh deh. Hah? Boleh. Lagi mau ngomong enak-enak sih kebetulan. Unek kali. Hah? Mau nggak Beb? Where you come from? Indonesia. Kok you look like foreigner? Indo. Seleraku, Indomie. Oke, pacaran nih? Iya. Namanya siapa? Dita. Ini? Mahdi. Mau kalau ada unek-unek tentang dia? Boleh. Tentang ini orang? Iya, selama ini nggak bisa nyampein sih. Ini cowok lo nih? Iya. Mau Mahdi? Boleh. Oke. Nah, di sini serius. Tadi ngalahin jalan ini. Sana. Gandengan terus kayak truk ya. Oke, tasnya bisa dititip dulu atau ditaruh di bawah bagaimana? Biar nggak membebani. Oke. Intinya kalau lihat api lo harus tidur. Kalau lihat api lo harus Tidur. gitu ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluar dari mulut, dan kalau lihat api lo harus tidur. Oke. Hanya untuk orang yang saya sentuh saja, bangun. Yang ada saya sentuh saja bangun. Lo belum waktunya. Aduh.
Oke. Hanya untuk orang yang saya sentuh, dengarkan saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Ini udah berapa lama lo pacaran sama Mahdi ini? Dan gimana selama pacaran, ada unek-unek apa? Lo bilang banyak unek-unek tadi. Udah 3 tahun sih. Udah 3 tahun pacaran? Iya. Terus? Banyak suka dukanya sih, tapi akhir-akhir ini gue lagi ngerasa capek aja sama dia. Capek? Banyak masalah apa gimana? Enggak sih, dia janji mau nikahin gue katanya, tapi nggak nikah-nikahin. Sampai sekarang, dia nggak ada itikat buat serius sama gue. Gak ada itikat buat serius sama lo? Iya mas, gue udah capek banget berhubungan sama dia karena gue ngerasa gue selama ini udah banyak suka dukanya sama dia, udah banyak banget pengorbanan gue buat dia. Gue sih juga ngerasa ini karma mas buat gue karena gue pernah nyanyain mantan gue mas. Dulu gue ngerasa ninggalin mantan gue dan sekarang gue yang gantian dipermainkan. Loh, dulu lo pernah jahatin mantan lo dan lo ngerasa kayak sekarang dapet karmanya lo yang dipermainkan? Iya mas. Dipermainkan seperti apa tuh maksudnya? Dulu gue pernah ninggalin mantan gue mas, Hamin 3 mau nikah, gue tinggalin mas. Demi nyelamatin perasaan gue sendiri. Hamin 3 hari sebelum nikah lo ninggalin mantan lo dulu? Iya mas. Maksudnya demi menyelamatkan perasaan lo sendiri itu gimana maksudnya? Dulu dia main tangan mas sama gue. Sampai akhirnya gue ketemu Mahdi, dia nyelamatin gue mas. Oke, jadi lo dulu waktu mau nikah ninggalin mantan lo karena kerak kasar gitu? Iya mas. Dan lo ketemu Mahdi? Iya mas. Jadi lo, Mahdi selingkuhan lo dulu dong? Enggak mas, dulu tuh dia fotografer gue waktu gue mau nikah. Terus gue curhat sama dia, cerita-cerita. Dia ngebuka pikiran gue mas. Akhirnya gue ninggalin mantan gue demi nyelamatin perasaan gue sendiri. Jadi Mahdi ini dulu adalah fotografer pre-wedding lo sama mantan tunangan lo gitu? Iya mas. Lo selingkuhnya sama dia? Gue nggak selingkuh sih mas, gue cuman dulu teman cerita aja sama dia, gue sering curhat-curhat. Sampai akhirnya dia ngebuka pikiran gue mas, buat ninggalin mantan gue karena dia terlalu jahat buat gue. Oke, lo bilang lo ngerasa karma. Karma apa lagi yang lo pikir? Gue ngerasa kayak dipermainin mas sama dia 2 kali, gue gagal nikah mas. Keluarga gue malu sampai gue nggak berani keluar rumah karena banyak tetangga yang ngomongin sih. Oke, jadi lo sama Mahdi ini udah juga punya rencana nikah, tapi 2 kali gagal? Iya mas. Ya lo kayak ngerasa karma dulu lo udah ninggalin calon suami lo demi dia, atau demi apapun namanya, dan sekarang lo sama dia juga 2 kali batal nikah gitu? Iya mas, gue ngerasa ini karma sih buat gue. Alasannya apa dia batal nikah? Gue curiga sih dia ada perempuan lain mas. Oh gitu? Lo curiga ada perempuan lain? Iya mas. Apalagi ada nggak yang lo ungkapin? Yang lo belum ungkapin dan atau mungkin unek lo kan tadi ngerasa banyak unek-unek nih yang pengen saya keluarin gitu loh. Gue sebenarnya pernah dekat sama temennya dia mas, tapi gue cuma cerita aja tentang Mahdi. Tapi begitu dia nyatain perasaannya ke gue tolak mas, karena gue beneran sayang sama Mahdi, jadi gue ngebelain Mahdi mas. Oke, jadi temennya Mahdi pernah deketin lo? Iya mas, terus dia bilang suka sama gue, tapi gue tolak mas. Mahdi nggak tahu tapi? Gue belum cerita sama dia mas. Kenapa lo nggak cerita sama Mahdi? Karena gue takut dia ngiranya yang enggak sih. Oke, Mahdi pernah ngecewain lo nggak? Gue sih ngerasa feeling gue dia lagi ada dekat sama perempuan lain mas. Tapi apapun itu balik lagi gue terima, ini konsekuensi gue mas. Ini karma buat gue karena gue pernah nyanyiin mantan gue. Ini karma buat gue karena gue pernah nyanyiin mantan gue. Dan gue juga nyesel sih mas ninggalin mantan gue karena dia agak sedikit keganggu mentalnya mas gara-gara gue tinggalin mantan gue. Oh ya? Iya mas. Oke, jadi lo ngerasa apapun yang terjadi sama diri lo adalah hasil perbuatan lo di masa lalu gitu? Iya mas, ini karma buat gue. Tapi lo masih berharap nikah sama Mahdi? Masih mas, gue masih sayang banget sama dia. Gue masih berharap bisa ngejalanin hubungan ini serius sama dia mas. Oke, sekarang gini. Kalau di depan lo ada Mahdi nih, lo tadi kan lo unek-unek dalam keadaan dihipnotis nih. Tapi kalau lo langsung pengen mengutarakan di depan lo ada dia, supaya lo lega, lo pengen ngomong apa? Terserah, silakan ngomongin. Aku cuma mau bilang rasa sayang aku tuh ke kamu besar banget. Aku udah banyak berkorban buat kamu, suka duka kita udah banyak kita lewatin. Aku cuma berharap kamu ngasih aku jawaban kalau kamu tuh beneran serius sama aku.
Aku juga berharap kamu itu adalah keajaiban. Kalaupun emang aku ngerasa aku banyak kesalahan di masa lalu, aku harap kamu jawabannya, kamu tuh jodoh aku. Oke, gini deh, untuk orang tertentu dengarkan saya. Gini, masalah itu karma apa enggak gue juga nggak tahu ya. Cuman kalau lo ngerasa apa yang lo alami sekarang adalah akibat perbuatan dari masa lalu lo, mungkin ambil positifnya aja. Anggap aja positifnya adalah lo menyesali lo pernah berbuat salah. Nah, tapi jangan jadikan kesalahan di masa lalu lo atau kejadian di masa lalu lo menghalangi kehidupan lo ke depannya. Lo harus bisa percaya, harus move on. Anggap aja itu hanya kebetulan aja. Nah, kalau misalnya ada hal yang mengganjal, lo ngomong sama Mahdi langsung, jangan disimpan-simpan. Itulah gunanya ngeluarin unek-unek nih guys. Ya, sekarang tarik napasnya dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut dan bangun. Oke. Mahdi, kamu emang orangnya pendiam gitu ya? Saya lebih ngedengerin. Apa? Lebih mendengarkan. Lebih mendengarkan. Tapi gimana denger? Kaget sih, nggak nyangka. Nggak nyangka. Kamu ada yang ingin kamu ungkapkan juga nggak? Ada sih. Ada. Ayo duduk sebelah yuk. Mahdi, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik keluar api, lo harus tidur. Untuk orang yang season itu dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika Mahdi tidak ingin mengatakan hal tersebut. Mahdi, seberapa besar cinta lo sama pacar lo ini? Gue cinta banget sih Kak. Udah 3 tahun ini saya pacaran sama dia. Dan lo cinta banget? Cinta banget. Benar, lo dulu tuh adalah fotografer dari pacar lo ini waktu dia mau nikah sama calon suami yang dulu? Iya, jadi gue tuh fotografer waktu pas kawinannya Dita. Iya. Terus gue tuh suka pada pandangan pertama sejak ngeliat Dita. Dari situ mulai tumbuh rasa cinta dan rasa ingin mengejar Dita. Jadi lu cinta pada pandangan pertama nih sama dia nih? Iya. Padahal dia adalah klien lu tuh waktu dia lagi prewedding itu? Iya. Itu yang namanya jodoh ya guys ya? Oke. Terus akhirnya mereka dia gagal nikah kan? Iya. Itu gara-gara lu bukan? Iya sih, sengaja gue pengaruhin si Dita supaya gagal nikah. Karena Dita itu sering keluh kesah sama aku. Lo pengaruhin supaya nggak jadi kawin? Iya, salah satunya itu saran gue. Tapi kenapa lo sekarang kayak kesannya kata pacar lo ini lo nggak serius sama dia? Kayak menunda pernikahan, batalin pernikahan gitu? Karena itu gue mau balas dendam sama Dita. Karena gue anggap tuh Dita itu kirain selingkuh. Maksudnya? Maksudnya jadi kirain tuh si Dita itu selingkuh. Makanya aku mau balas dendam. Oh, lo mikir Dita tuh selingkuh? Sama siapa? Sama temen gue. Oh, jadi lo tahu Dita dideketin teman lo dan dekat gitu? Iya. Padahal enggak ya Dita? Padahal sebetulnya gimana? Biasa aja. Tapi temannya dia deketin lo? Iya. Oke. Lo kenapa nggak ngomong sama Dita? Karena jadi tuh gue tuh selingkuh sama Janet. Apa? Jadi tuh gue tuh selingkuh sama Janet. Apa? Janet itu wedding organizer yang ngurusin kawinan kita. Oh, jadi lo sekarang selingkuh sama Janet? Iya. Janet itu adalah Wedding organizer. WO yang ngurusin pernikahan lo berdua? Iya. Hah? Waduh. Kenapa kok bisa begitu? Jadi tuh gue tuh sengaja untuk balas dendam sama Dita. Terus dari situ biar Dita tuh ngerasain kalau dia tuh nganggep kena karma. Jadi lo batalin pernikahan lo sama cewek lo ini gara-gara lo selingkuh sama WO kawinan lo? Iya, dan juga itu sebenarnya saran dari Janet. Saran dari dia, sarannya apa? Karena kalau misalnya selingkuh kita nggak mau dibongkar, kita harus ngebatalin perkawinannya. Lo sama Janet itu serius apa? Sebenarnya sih, walaupun saya selingkuh sama Janet tuh, hati saya tuh tetap cinta sama Dita. Kok bisa sih? Kamu kenal sama Janet itu, Dita? Kenal mas. Hah? WO nikahan aku sama dia sih emang. Orang yang cewek yang ngurusin pernikahan lo berdua? Tapi lo cintanya sama Dita? Iya. Nah, ini menarik nih, kenapa gitu?
Karena emang susah seneng kita udah lewatin bareng 3 tahun. Jadi walaupun saya waktu itu selingkuh sama si Janet, saya tetap sukanya sama Dita. Karena juga niat saya dari awal tuh selingkuh sama Janet tuh cuma untuk balas dendam aja sih sama Dita. Waduh. Gue bener-bener gak nyangka deh Janet. Kenapa emang? Karena dia orangnya kayaknya nggak gitu deh aslinya. Gak Maksudnya? kelihatan gitu mas. Emang Janet kayak apa orangnya? Pendiam sih orangnya. Pendiam. Baik juga. Suka ngasih saran-saran yang bagus ke gue untuk ngejalanin sama dia. 2 hari yang lalu sih gue baru aja diajak ngopi sama dia. Diajak ngopi sama Janet? Iya. Dia juga cerita sih katanya waktu itu masih lagi suka sama orang. Cuma Janet curhat sama lo lagi suka sama orang? Ya gue nggak tahu kalau ternyata orang itu calon gue sendiri. Waduh. Lu sekarang udah dengar pengakuan Dita soal ternyata dia nggak selingkuh nih. Apa ya perasaan lo apa sekarang? Perasaan saya jujur, saya nyesel banget sih. Nyesel, senyesel-nyeselnya. Karena saya kira tuh Dita tuh selingkuh sama teman saya karena dia udah berusaha untuk ngopen untuk teman saya. Tapi ternyata itu salah paham doang. Oke, sekarang gini deh. Gue nanya sama lo ya, coba lo jujur. Dita apa Janet? Dita. Dita. Coba lo ngomong, di depan lo ada Dita. Lo harus minta maaf, lo harus ngaku. Apa yang lo lakukan, kesalahan lo harus ngaku. Karena kalau lo mau nikah sama orang, lo harus terbuka, harus jujur semuanya. Coba lo ngomong. Dita, gue bener-bener minta maaf banget. Karena selama ini gue selingkuh. Tapi sebenarnya gue tetap cinta sama lo, Dita. Dan setelah tahu bahwa lo tuh tetap jaga perasaan gue nggak akan ngulangin kesalahan gue yang dulu lagi. Gue bakal jadi yang lebih baik lagi dan tetap bertahan sama lo, Dita. Gue selingkuh karena gue pikir lo selingkuh duluan. Gue minta maaf, gue nyesel banget. Gue mau nikahin lo deh, mau besok, mau kapan, gue siap. Pokoknya gue nikahin lo. Kita udah denger ya. Kaget. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Dah. Sekali lagi. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Dah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Ah, masih digentak. Gue ngantuk nih kayaknya nih. Oke, Dita ada apa? Apa? Yang pengen lo omongin apa? Cukup sih mas. Gimana? Oke. Bangun. Tarik nafas. Bangun. Sayang wanita nggak? Sayang. Dita sayang nggak? Walaupun dia ngaku dia selingkuh sama Janet. Enggak kok. Udah jujur, lo udah ngaku Selingkuh. tadi, lo jujur aja. Gak apa, lo kalau dia jujur, lo maafin kan? Iya gue maafin sih. Biar maafin aku sayang. Walaupun aku dulu pernah selingkuh, tapi hatiku tetap sama kamu sayang. Iya gue maafin kok. Gimana? Aku mau nikah sama kamu. Mau sekarang, mau besok. Pokoknya siap. Jangan buru-buru deh, kayak kita butuh waktu untuk bangun chemistry lagi. Lah, jangan buru-buru dulu. Sekarang jangan buru-buru, gimana nih? Nggak apa-apa. Mungkin butuh waktu. Mungkin nggak sekarang kan bisa besok subuh ya kan? Nggak apa-apa. Jangan dipaksa, tapi lo masih mau terima dia kan? Iya mas, cuman butuh waktu aja. Butuh waktu. Lo mungkin masih siap, nggak apa-apa. Yang nggak bisa dipaksa juga perasaan orang. Ya. Udah, guys, terima kasih banyak ya. Terus saksikan Hipnotis Uya Emang Kuya di Hipnotis Studio Utama ya. Jangan lupa kasih komen yang banyak ya. Ketemu lagi di Uya Emang Kuya Hipnotis Surya. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua